Jadi kami sebagai dosen ya, sebagai peneliti ingin mendapatkan, ingin mempresentasikan gitu ya, ingin menyampaikan terkait dengan penelitian kami, penelitian yang sudah kami lakukan selama beberapa waktu ke belakang, dan kami nanti ingin mendapatkan feedback rekan-rekan, ingin mendapatkan feedback ataupun umpan balik ya bagi penyempurnaan penelitian yang akan kami lakukan ke depan. Dan terima kasih sebelumnya karena saya diberikan kesempatan yang pertama ya di dalam Research Symposium Management Study, di mana untuk malam hari ini kami akan membahas mengenai HR ya, salah satu uh, current issue di HR yaitu mengenai employer branding ya, mengenai apa itu employer branding. Jadi mungkin rekan-rekan yang saat ini in charge dengan HR mungkin sudah paham ya apa itu employer branding. Jadi employer branding itu adalah upaya yang dilakukan oleh organisasi, upaya yang dilakukan oleh perusahaan ya untuk meningkatkan citra positifnya gitu ya di mata klien, di mata publik ya dalam rangka untuk mendapatkan talent rekan-rekan, dalam rangka untuk mendapatkan talent yang ada di luar sana gitu ya agar talent yang ada di luar sana itu mau bergabung dengan perusahaan kita. Nah, itu apa namanya tujuan utama dari employer branding itu sebenarnya seperti itu. Jadi bagaimana caranya meningkatkan upaya positif perusahaan, tentunya ini dilakukan oleh manajemen ya, rekan-rekan ya. Bagaimana caranya meningkatkan image atau citra positif perusahaan ya di mata para talent di luar sana agar mereka dengan sukarela gitu ya mau bergabung dengan organisasi gitu ya, memperkuat organisasi gitu ya sehingga organisasi itu menjadi unggul dibandingkan dengan organisasi lain yang memiliki usaha sejenis. Nah, kurang lebihnya seperti itu tujuan dari dilakukannya employer branding oleh sebuah organisasi. Terus kenapa apa namanya begitu pentingnya perusahaan untuk mendapatkan talent gitu ya, membujuk talent di luar sana agar mau bergabung dengan organisasi kita. Mungkin rekan-rekan masih ingat ya, rekan-rekan, ini eh, apa namanya peristiwa yang terjadi tahun lalu gitu ya. Eh, ini salah satu peristiwa yang cukup menarik gitu ya. Jadi tahun lalu tepatnya di perhelatan Pekan Olahraga Negara-negara Asia Tenggara gitu ya di tahun 2023 gitu ya. Itu untuk pertama kalinya dalam sejarah itu tim basket putri Indonesia gitu ya. Itu menyabet medali emas gitu ya. Seumur-umur ini belum pernah ya dalam sejarahnya, jangankan bisa menjadi kampiun gitu ya. Bahkan untuk masuk semifinal pun gitu ya itu bisa dihitung dengan jari sejak SEA Games ini diselenggarakan pertama kali di tahun 60-an. Itu seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat ya, akan korelasikan dengan employer branding ya. Nah, ini tim basket putri gitu ya. Jadi prestasinya pada saat itu cukup 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 menggembirakan gitu ya karena dia menjadi juara gitu ya, terus menyumbangkan medali emas bagi kontingen Indonesia gitu ya. Ini sangat fenomenal ya pada saat itu. Terus kalau rekan-rekan ada yang tahu nggak ini klub sepak bola apa nih rekan-rekan? Klub sepak bola Manchester City ya rekan-rekan ya. Jadi untuk pertama kalinya juga gitu ya, Manchester City itu dia bisa menjadi juara Liga Champion gitu ya rekan-rekan, dia bisa menjadi juara Liga Champion, bahkan bukan hanya itu, bukan hanya berhenti di Liga Champion saja, dia juga menjadi juara di Liga Inggris gitu ya rekan-rekan, terus juga dia menjadi terakhir menjadi juara di apa namanya kejuaraan antar klub dunia seperti itu. Oke. Terus contoh yang terakhir adalah apa yang dilakukan oleh klub sepak bola dari Arab Saudi gitu ya, Al Nassr gitu ya. Jadi dia mendatangkan pemain-pemain bintang gitu ya, rekan-rekan. Dia mendatangkan pemain-pemain bintang seperti Ronaldo gitu ya. Terus juga ada apa namanya Mane gitu ya, yang didatangkan dari Bayern Munchen gitu ya. Terus juga ada kipernya ya, kiper Arsenal gitu dan beberapa pemain bintang yang lain gitu ya didatangkan untuk memperkuat Al Nassr. Dan hasilnya apa? Rekan-rekan, hasilnya adalah prestasi demi prestasi berhasil ditorehkan oleh Al Nassr gitu ya. Jadi dia tuh merangsek ke jajaran elit klub sepak bola ya yang ada di Asia Tenggara. Dan ini mungkin kalau bagi rekan-rekan
apa namanya yang suka sepak bola ya, tahu Real Madrid ya rekan-rekan ya. Itu begitu fenomenal prestasi yang berhasil ditaruhkan oleh Real Madrid gitu ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan lihat di sini, dia itu menjadi pengumpul terbanyak gitu ya, kampiun juara Liga Spanyol gitu ya. Kalau dibandingkan dengan klub-klub lainnya yang ada di Liga Spanyol itu cukup cukup apa namanya cukup timpang ya gitu ya. Ya, oke. Terus begitu pun dengan prestasinya di kancah Eropa gitu ya. Jadi dia berhasil menjadi peraih terbanyak Liga Champion. Ini sangat kontras bila dibandingkan dengan klub-klub elit Eropa lainnya. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya apa yang saya sampaikan mulai dari yang ditorehkan oleh tim basket putri gitu ya. Terus juga yang diperoleh ya yang diraih oleh Manchester City gitu ya di Liga Inggris maupun di Liga Champions gitu ya, terus Al Nassr di Eropa, dan ini yang terakhir saya memberikan contoh Real Madrid ya. Mereka punya kesamaan gitu ya, mereka punya kesamaan, jadi eh, prestasi ya, prestasi yang mereka torehkan, prestasi yang mereka raih itu tidak lepas dari talent ya, dari talent yang bergabung dengan klubnya gitu ya. Jadi kalau misalnya contohnya seperti tim basket putri. Jadi ternyata setelah ditelisik lebih jauh gitu ya, keberhasilan yang diraih oleh tim basket putri Indonesia pada ajang SEA Games di tahun lalu dengan menjabat emas ya, ternyata setelah kita telisik lebih jauh itu terjadi setelah bergabungnya dua pemain asing yang berasal dari Amerika Serikat. Memang dia cukup menonjol ya prestasinya gitu ya. Lalu dinaturalisasi ceritanya rekan-rekan oleh tim basket putri Indonesia. Lalu apa yang terjadi? Dia bisa menjadi pembeda gitu ya. Dia bisa menjadi pembeda ya. Jadi tim basket putri Indonesia itu terus prestasinya langsung melonjak drastis ketika kedatangan dua pemain basket dari Amerika Serikat tersebut. Begitupun juga dengan yang terjadi pada Manchester City gitu ya. Jadi ketika Manchester City mendatangkan pemain-pemain hebat gitu ya, pemain-pemain fenomenal, dan bahkan juga pelatihnya merupakan pelatih nomor satu di dunia gitu ya saat ini. Apa yang terjadi dengan Manchester City gitu ya? Jadi prestasi demi prestasi itu diraih oleh Manchester City. Jadi tidak hanya prestasi yang berhasil ditorehkan di liga domestik, bahkan juga mereka berhasil menjadi yang terbaik di kejuaraan antar klub dunia. Begitupun juga seperti yang terjadi oleh Al Nassr gitu ya rekan-rekan ya. Jadi semenjak kedatangan pemain-pemain bintang seperti Ronaldo, terus ada Mane gitu ya, terus ada David Ospina gitu ya. Nah itu raihan atau torehan prestasi demi prestasi itu berhasil ya dicapai oleh Al Nassr gitu ya. Dan begitu pun juga dengan Real Madrid gitu ya. Nah, Real Madrid ini terkenal dia sebagai pengumpul para talent gitu ya yang apa namanya berkecimpung di dunia sepak bola gitu ya. Jadi tidak sembarang pemain bisa bergabung dengan Real Madrid. Tapi apa yang terjadi gitu ya, rekan-rekan ya, eh, ketika para talent ini bergabung dengan Real Madrid gitu ya, maka nyaris tidak ada satupun klub gitu ya yang berhasil mendekati raihan yang berhasil diperoleh Real Madrid gitu ya. Ini rekan-rekan bisa lihat gitu ya. Nah, begitupun juga dengan apa yang terjadi di dunia industri rekan-rekan. Seperti apa yang ada di Apple gitu ya. Terus di grupnya Meta gitu ya, grupnya Meta itu ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp gitu ya, terus Tesla gitu ya rekan-rekan. Kalau di BUMN Indonesia itu ada Telkom gitu ya, terus kalau di kawasan itu ada Petronas gitu ya. Nah, raihan-raihan gitu ya, prestasi-prestasi yang berhasil diraih oleh perusahaan-perusahaan ini gitu ya, itu tidak lepas dari keberadaan para talent ya. Jadi betapa pentingnya para talent gitu ya, eh, mengangkat apa namanya performa ataupun kinerja perusahaan, maka tidaklah mengherankan apabila perusahaan ya berbuat semaksimal mungkin, seoptimal mungkin agar para talent di luar sana itu tertarik untuk bergabung dengan organisasi. Sebab talent itu menjadi pembeda, rekan-rekan, menjadi pembeda kinerja organisasi secara keseluruhan. Jadi ketika para talent bergabung gitu ya, maka seperti yang terjadi pada Meta gitu ya, grupnya Meta atau Apple gitu ya. Ya kita tidak heran ketika
grup Apple gitu ya atau grup Meta itu selalu menghadirkan inovasi dan juga kreativitas yang disukai oleh masyarakat, oleh publik gitu ya, oleh customer gitu ya. Ya tidaklah mengherankan mereka bisa menghasilkan produk-produk yang inovatif karena memang di dalamnya ya karyawan-karyawannya itu adalah para talent gitu. Nah, terus bagaimana caranya supaya eh, apa namanya para talent itu mau bergabung dengan organisasi kita? Tentunya namanya talent ya. Talent itu apa sih ya? Kalau talent itu kan dia itu kan individu ya, individu yang menjadi pembeda organisasi. Jadi ketika dia bergabung dengan organisasi gitu ya, dia berkontribusi terhadap kesuksesan organisasi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang gitu. Jadi talent itu adalah orang yang memang memiliki kualifikasi ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi gitu ya. Jadi dia job fit to organization gitu ya rekan-rekannya itu talent people. Dan kalau apa namanya kenapa kita butuh talent, kenapa organisasi butuh talent gitu ya. Ini kan dunia kan sekarang sedang berubah ya rekan-rekan ya. Dunia sedang berubah terus di mana perubahan itu diakibatkan oleh otomatisasi dan juga perkembangan AI gitu ya. Nah, maka salah satu yang membuat organisasi tetap relevan dengan perubahan yang saat ini sedang terjadi adalah para talent, gitu ya. Nah, maka terjadi tuh perang memperebutkan para talent di luar sana, gitu ya, sebab talent itu tidak main-main ya perannya untuk mengangkat performa organisasi. Nah, bagaimana caranya agar talent yang tersedia sedikit di luaran sana mau bergabung dengan organisasi kita, dengan perusahaan kita. Nah, maka yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan employer branding, gitu ya. Jadi employer branding itu adalah suatu upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan citra positif organisasi agar para talent di sana itu mau bergabung dengan organisasi kita, gitu ya. Sebab namanya talent, gitu ya. Talent itu kan tadi itu apa namanya mereka yang memiliki kualifikasi yang tinggi gitu ya, kualifikasi tinggi yang dibutuhkan oleh organisasi. Maka keberadaan mereka di luar sana pun juga tidak banyak gitu ya. Keberadaan mereka tidak banyak, tetapi eh, keberadaan mereka tidak banyak tersedia, tetapi mereka dibutuhkan oleh banyak organisasi. Nah, sehingga terjadilah perang untuk memperebutkan talent, war talent, gitu seperti itu rekan-rekan. Nah, salah satu cara untuk memenangkan atau salah satu cara untuk menggait agar para talent mau bergabung dengan organisasi tempat kita bekerja adalah kita melakukan employer branding, ya. Jadi employer branding itu mengacu pada proses strategis untuk menciptakan dan mempromosikan citra positif organisasi sebagai pemberi kerja yang bertujuan untuk menarik dan juga mempertahankan individu-individu berbakat. Jadi ketika kita sudah mampu menarik para talent dengan apa namanya program-program yang kita buat, tentunya nanti program-programnya apa saja nanti akan kita apa namanya bedah satu persatu di slide berikutnya. Jadi tidak hanya sekedar menarik mereka saja itu terus tugas selesai gitu, tetapi justru yang paling sulit juga mempertahankan individu-individu berpangkat agar mereka mau tetap bekerja di perusahaan kita, mau bertahan di organisasi kita. Nah, itu eh, harus kita upayakan supaya mereka juga apa namanya tidak berpaling gitu ya untuk mencari atau untuk pindah ke perusahaan lain. Seperti itu rekan-rekan. Nah, ini sebenarnya kalau kita berbicara mengenai employer branding itu tidak lepas dari evolusi yang terjadi pada HR sendiri gitu ya rekan-rekan ya. Karena employer branding itu merupakan domainnya dari HR departemen, dari HR division gitu ya. Di mana seperti rekan-rekan ketahui bahwa HR division itu tidak lagi hanya sekedar melakukan hal-hal yang sifatnya repetitif saja rekan-rekan. Tidak lagi hanya melakukan yang hal-hal yang sifatnya administratif saja rekan-rekan ya, tetapi dia sudah bertransformasi sedemikian rupa gitu ya, seperti dia sudah harus menjadi change agent, employee champion, administrative expert dan juga strategic partner gitu ya. Jadi transformasi HR ini yang juga mempengaruhi dari program-program yang dilakukan oleh manajemen ya dalam rangka mengelola dan mengembangkan karyawan yang ada di dalam organisasi. Oke, nah jadi apa sih manfaat yang diperoleh, yang diraih oleh organisasi ketika organisasi melakukan employer branding gitu ya?
Jadi manfaatnya adalah yang pertama tentunya itu ya rekan-rekan ya, ketika organisasi itu melakukan employer branding atau meningkatkan citra positifnya organisasi, yang pertama adalah dia dapat menarik para talent yang ada di luar sana untuk bergabung dengan organisasi. Terus yang kedua, employer branding yang dilakukan oleh organisasi itu dapat meningkatkan employee engagement, ya, employee engagement. Lalu employee engagement dan juga loyalty. Lalu yang ketiga, employer branding yang dilakukan oleh organisasi itu dapat meningkatkan reputasi organisasi di mata pencari kerja, gitu ya. Reputasi organisasi di pasar ya pencari kerja. Nah, employer branding itu bisa dilakukan ini ya rekan-rekan ya, bisa dilakukan oleh organisasi dengan mengelola dengan baik kompensasi yang diberikan oleh organisasi kepada karyawannya, gitu ya rekan-rekan ya. Jadi gajinya diperhatikan, gitu ya. Terus peningkatan gaji dari waktu ke waktu itu diperhatikan ya. Bagaimana caranya, eh, bagaimana organisasi itu mengelola gitu ya supaya eh, kompensasi yang diberikan kepada karyawan itu tetap kompetitif gitu ya rekan-rekan. Terus bonus-bonus gitu ya, manfaat lainnya itu juga perlu diperhatikan gitu ya. Terus juga adanya keterbukaan di dalam pemberian kompensasi. Terus juga benefit, misalnya rekan-rekan ya, benefit itu juga perlu diperhatikan oleh organisasi, dan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk melakukan employer branding ya. Jadi misalnya time off ya. Jadi waktu istirahatnya gitu ya, terus masalah kesehatannya gitu ya, terus fleksibilitas di dalam bekerja gitu ya. Terus karir. Nah, karirnya mungkin dari sisi promosi gitu ya, terus pemberian pendidikan, terus training, coaching gitu ya. Terus yang terakhir adalah dari sisi budaya organisasi gitu ya, dari sisi budaya organisasi. Ya, seperti kita ketahui ya, area HR itu kan luas banget ya rekan-rekan ya. Mulai dari rekrutmen manajemen ya sampai dengan change management. Nah, itu sekarang menjadi domainnya HR departemen. Nah, ini harus diramu sedemikian rupa, dikelola sedemikian rupa dengan baik gitu ya, supaya organisasi itu memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan organisasi yang lain. Sehingga ketika organisasi memiliki keunggulan yang kompetitif gitu ya, itu akan terlihat menarik di mata para talent gitu ya, terus membuat para talent itu bersedia gitu ya untuk bergabung dengan organisasi kita. Tadi sudah disampaikan ya betapa pentingnya kita memiliki karyawan ya dalam kategori talent gitu ya, sebab talent itu bisa menjadi pembeda kita dibandingkan dengan organisasi yang lain. Ya. Jadi pentingnya employer branding. Yang pertama adalah employer branding itu dapat menarik para talent gitu ya untuk bergabung dengan organisasi kita. Ini penting ya. Terus yang kedua, ketika employer branding itu dilakukan dengan baik gitu ya, itu akan dapat meningkatkan retensi ya employee. Jadi tingkat turnover-nya itu rendah, tuh rekan-rekan. Terus yang ketiga, eh, manfaat dari employer branding yang dilakukan oleh organisasi adalah meningkatkan competitive advantage perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Nah, yang keempat adalah dengan employer branding itu dapat meningkatkan reputasi organisasi. Jadi ketika reputasi organisasi itu baik, gitu ya. Nah, itu terus ujungnya adalah reputasi perusahaan. Ketika reputasi perusahaan baik ya, ujungnya adalah perusahaan akan menjadi pilihan pertama para talent ketika talent itu mencari kerja, ya. Nah, terus strategi untuk membangun employer branding ya, ini ada 4. Yang pertama, perusahaan harus melakukan employee engagement. Jadi ada banyak sekali employee engagement program yang bisa dilakukan oleh perusahaan ya, rekan-rekan. Terus juga menjamin keberagaman gitu ya, menjamin keberagaman dan juga inklusi yang ada di organisasi. Nah, ini juga sebagai salah satu strategi untuk membangun employer branding. Terus employer branding campaign gitu ya, employer branding campaign ya rekan-rekan, ini tadi sudah disebutkan ya melalui employee value proposition. Dan yang ketiga, employer branding itu bisa dilakukan oleh perusahaan melalui pengelolaan sosial media gitu ya. Jadi perusahaan harus hadir di dalam sosial media
apalagi sekarang kan para angkatan kerja itu kan sudah masuk ke generasi Z ya, zilenial gitu ya, rekan-rekan, di mana mereka sangat aktif di platform-platform sosial media seperti TikTok, Instagram gitu ya. Nah, itu organisasi juga harus mengkampanyekan mengenai dirinya gitu ya di platform-platform sosial media yang memang banyak dipergunakan oleh generasi Z, supaya generasi Z yang masuk ke dalam eh, kategori talent tersebut tahu bahwa kita itu punya gitu ya, bahwa reputasi kita itu seperti ini gitu ya, seperti itu. Oke, nah ini payung penelitian saya ya terkait dengan employer branding ya, rekan-rekan ya. Nah, dan ini yang sudah saya lakukan selama 1 tahun, sama beberapa waktu ke belakang gitu ya. Jadi saya mengangkat topik mengenai betapa pentingnya employer branding ya terhadap performa organisasi secara keseluruhan gitu ya. Jadi dengan employer branding gitu ya, dengan employer branding yang baik, maka akan berpengaruh terhadap rekrutmen proses ya. Dengan employer branding yang baik, maka akan berpengaruh terhadap employee attraction ya, sampai yang terakhir ketika employer branding itu dilakukan oleh organisasi, dikelola oleh organisasi dengan baik gitu ya, itu maka akan mampu meningkatkan performa karyawan yang ada di dalam organisasi ya. Jadi kan fungsi dari employer branding itu yang pertama adalah menarik para talent agar mau bergabung dengan organisasi kita. Terus yang kedua adalah dengan employer branding yang baik gitu ya, itu akan dapat meningkatkan motivasi si karyawan untuk menunjukkan kinerja terbaik yang mereka bisa. Nah, ini beberapa penelitian yang sudah saya lakukan baik dengan kolega saya maupun dengan mahasiswa terkait dengan employer branding gitu ya. Dan kalau rekan-rekan saat ini incas atau tertarik ya untuk meneliti apa namanya eh, sumber daya manusia ya, human capital, terutama employer branding gitu ya. Nah, nanti kita bisa diskusi secara mendalam terkait dengan topik tersebut. Mungkin itu Pak Adrian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama di Research Symposium Management Studies, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya, sepertinya saya apa namanya pemanasan dulu ya, mungkin pembuka dulu pertanyaan gitu ya, Pak Gung ya. Tapi sebenarnya menarik ya kalau saya suka melihat di media sosial akhir-akhir ini, itu kan kayak bagaimana Google membrandingkan dirinya bahwa perusahaan high tech gitu ya, dan bagaimana di kantornya itu ada perosotan gitu ya, apa namanya ada tempat buat apa namanya tidur siang gitu ya. Artinya life balance-nya itu memang dibuat apa namanya salah satu faktor yang menarik lah gitu ya. Artinya memang juga sesuai dengan judul ini ya, tema hari ini employer branding, bagaimana HR itu harus berpikir secara marketing gitu ya. Pada akhirnya memang uh, HR itu juga tidak hanya tadi Pak Agung sampaikan ya, tidak hanya berurusan yang hanya sifatnya administratif saja gitu ya, tapi juga harus berpikiran strategik gitu ya, bagaimana salah satunya itu menarik talent yang itu yang membuat ini ya, membuat membrandingkan dirinya gitu ya, bahwa tidak hanya dalam sisi marketing saja gitu ya, tapi juga dalam sisi holistik secara keseluruhan, bahwa ini adalah tempat yang menarik untuk bekerja gitu ya. Dan kita juga bisa melihat ya bagaimana banyak perusahaan, mungkin perusahaan ini ya, perusahaan teknologi ya, kayak kita ngelihat apa namanya Gojek gitu ya, mungkin ya mungkin saya nggak tahu ya, mungkin ada Shopee dan sebagainya, bahwa dia memberikan dirinya sendiri gitu ya, perusahaan itu sebagai tempat yang enak untuk bekerja gitu ya, dan itu menarik generasi-generasi muda untuk bisa join di perusahaan tersebut. Tapi pertanyaannya mungkin mungkin saya boleh ngajuin tanya dulu ya, Ragung ya, sambil juga nanti menunggu teman-teman lain bertanya ya. Apakah employer branding itu hanya bisa dilakukan kepada perusahaan yang memang secara financially itu memang cukup tinggi gitu ya, financially gitu ya, secara finansial itu cukup tinggi, karena kan memang kayak tadi kita bayangin Real Madrid lah gitu ya, artinya memang dia harus memiliki keuangan, sisi kapital modal yang baik gitu lah. Uh,
itu mungkin kalau Real Madrid mungkin ya tidak usah ditanya ya, mungkin karena mereka uangnya lebih banyak gitu ya, atau perusahaan gue seperti Google dan sebagainya. Tapi apa sih yang bisa dilakukan oleh perusahaan middle gitu ya, yang ingin memang mau membrandingkan dirinya gitu ya, tanpa memang harus memiliki kapital yang memang tidak bisa dibandingkan seperti perusahaan besar gitu. Kira apa sih mungkin bisa dilakukan mungkin oleh Pak Agung? Ya, Pak Agung. oke. Ya, makasih. Langsung saya jawab ya, rekan-rekan sekalian. Jadi tidak melulu employer branding ini eh, apa namanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang memang memiliki finansial yang sudah mapan gitu ya, seperti itu rekan-rekan. Jadi employer branding itu kan tadi ya, employer branding itu kan kalau secara harfiah, employer branding itu kan adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan citra positifnya gitu ya, untuk meningkatkan citra positifnya gitu ya, agar para talent yang ada di luar sana itu tertarik dengan organisasi gitu. Nah, ini keberadaan talent itu kan sangat penting ya. Kita sudah tidak bisa Telepon ya, Beb? dinafikan lagi ya, tidak bisa Bisa dinafikan gitu ya? lagi bahwa salah satu keberhasilan yang yang diraih oleh organisasi karena isi dari organisasi ya, isinya itu adalah para talent gitu ya. Kalau tadi saya contohkan klub berbagai apa namanya berbagai hal yang terjadi di dunia olahraga gitu ya. Jadi ketika dia apa namanya ketika dia diperkuat oleh pemain-pemain bintang ya, talent ya, itu terus performanya meningkat. Atau tadi di perusahaan ya, di perusahaan ketika isinya itu para talent gitu ya, terus produk-produk inovatif dan juga apa namanya produk-produk inovatif gitu ya, itu banyak dihasilkan, terus banyak ujung-ujungnya adalah produknya disukai oleh perusahaan. Nah, sementara ada banyak sekali yang bisa dilakukan oleh perusahaan, bukan hanya dari sisi pemberian kompensasi saja, gitu ya. Misalnya kalau dulu, misalnya ada nih perusahaan ya, perusahaan itu dia employer brandingnya misalnya memberikan benefit, gitu ya. Misalnya memberikan benefitnya dari sisi kesehatan. Kalau dulu kantor pos itu apa namanya employer branding yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia supaya lulusan dari perguruan tinggi eh, hebat yang ada di Indonesia mau bergabung, misalnya karyawan yang eh, talent yang bergabung dengan kantor pos gitu ya, itu dijamin dari sisi healthcare-nya misalnya seperti itu. Jadi dengan apa namanya jadi sudah diberikan apa namanya asuransi kesehatan pemerintah BPJS, tetapi juga dia diberikan asuransi kesehatan yang lain gitu ya, atau bahkan dengan sistem rembes gitu. Jadi mereka bisa ketika mereka sakit, mereka bisa berobat di mana saja, terus diganti 100% oleh perusahaan. Nah, itu termasuk salah satu kampanye gitu ya, kampanye yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan employer branding. Jadi kan employer branding itu kan kita ini ya apa namanya memberitahu kepada calon karyawan keunggulan-keunggulan gitu ya, apa saja yang dimiliki oleh perusahaan ketika dia bergabung dengan organisasi kita misalnya seperti itu. Jadi nggak dari sisi kompensasi aja, atau mungkin gini, kalau misalnya dikaitkan dengan turnover ya, turnover karyawan. Nah, itu kan sekarang sudah merupakan sebuah keniscayaan ya. Nah, ternyata ada beberapa perusahaan yang dia itu paham bahwa generasi Z itu suka tantangan gitu. Generasi Z itu suka tantangan. Nah, maka yang dilakukan oleh perusahaan adalah bagaimana caranya si generasi Z itu diberikan pengalaman sebanyak-banyaknya gitu. Gitu seperti itu kan, dengan semakin banyak pengalaman yang dilalui oleh seseorang, maka akan semakin meningkat juga kapasitas dan juga kapabilitas dari orang tersebut. Kalau kompensasi mungkin bisa langsung dikalahkan oleh perusahaan yang secara finansial dia sudah stabil. Tetapi kalau misalnya hal-hal unik seperti itu gitu kan, nah itu kan bisa dilakukan oleh organisasi untuk menarik talent di luar sana agar mau bergabung dengan organisasi kita gitu, seperti itu. Atau misalnya eh, employer branding yang dilakukan oleh organisasi ya, misalnya dengan mengembangkan budaya kerja yang positif, misalnya teamwork-nya terkenal dengan kekeluargaannya yang solid gitu ya, seperti itu. Atau
apa namanya di perusahaan tersebut terkenal dengan coaching, mentoring dan juga konselingnya yang baik gitu ya, seperti itu. Nah itu pokoknya hal-hal menarik yang bisa dilakukan oleh organisasi gitu ya, dan itu apa namanya bisa dikelola dengan baik. Nah itu merupakan salah satu employer branding yang dilakukan oleh organisasi seperti itu. Jadi nggak melulu dari kompensasi saja gitu ya. Atau kan sekarang ada work life balance gitu ya, Pak Adrian dan juga rekan-rekan. Nah mungkin saja gitu ya, generasi Z, talent yang termasuk dalam generasi Z gitu, mempertimbangkan seberapa besar work life balance gitu ya yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah itu bisa jadi merupakan salah satu poin menarik kenapa mereka mau bergabung dengan organisasi itu, seperti itu. Ya, berarti nggak hanya melulu sekedar ini ya, financial capabilities ya, tapi juga Enggak, bagaimana ya, iya, enggak. ya, tapi juga bagaimana Ada perusahaan banyak, juga mungkin mencari mungkin strateginya ya, plus minusnya, strength-nya itu sehingga memang digunakan strength-nya itu sebagai poin ya, positifnya. Gitu. seperti itu. Oke, menarik banget. Mungkin ini buat teman-teman yang mungkin sudah bekerja nih ya, ini sebenarnya buat menjadi evaluasi ya, kira apa sih yang sudah dilakukan oleh kantor Anda dan bagaimana employer branding ini memang sudah diterapin atau belum sih ya, dan bagaimana mungkin Anda bisa mau menerapin awal, kira harus mulai dari mana. Ini sebenarnya media yang baik gitu ya buat Anda juga belajar. Oh, ini ada yang bertanya, kalau mau bertanya boleh ya, mungkin boleh raise hand atau juga bisa chat di kolom chatnya. Jadi Bapak izin bertanya, jika dalam sebuah perusahaan melakukan strategi employer branding dengan berbagai macam program, tentu hal ini mengeluarkan banyak beban keuangan. Jika output talent tidak sesuai dengan harapan perusahaan, apa yang harus dilakukan untuk perusahaan tersebut sehingga talent yang belum sesuai itu menghasilkan output gitu ya? Gitu ya, atau mungkin gini ya, mungkin kadang-kadang kan ketika mendatakan star kadang-kadang kan tidak langsung impact gitu ya, impactnya kan tidak instan lah gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Sedangkan mungkin dari sisi manajer gitu atau CEO gitu, inginnya kan, oh kalau misalnya udah dapat star gitu ya, tentu inginnya hasilnya juga instan gitu, tapi kan memang kadang-kadang kan tidak instan. Kira-kira gimana mungkin Pak Agung bisa Iya, melihat ini? oke, iya. Seseorang itu bisa dikatakan talent ketika dia punya kompetensi ya, dia punya kompetensi, punya kapasitas, ya, punya kapabilitas. Terus yang paling penting adalah dengan kompetensi, kapasitas dan juga kapabilitas yang dimiliki, dia berkontribusi terhadap perusahaan. Gitu ya rekan-rekan ya. Jadi kalau dia apa namanya kompetensinya oke gitu ya, dia memiliki kompetensi yang memang dimiliki oleh organisasi, tetapi dia tidak bisa berkontribusi terhadap organisasi gitu ya, itu tidak dinamakan talent gitu, seperti itu. Jadi namanya talent itu selain dia memang punya kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi, dia harus berkontribusi ya rekan-rekan, dia harus berkontribusi terhadap organisasi. Jadi tidaklah dikatakan talent ketika dia tidak berkontribusi terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, gitu, seperti itu. Terus kalau terkait dengan loyalitas gitu ya, loyalitas itu iya, dia harus berkontribusi, dia harus punya kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, terus dia juga harus dia punya kompetensi, terus dia juga punya berkontribusi gitu ya, terus dia loyal gitu ya, dia loyal, dia terengage dengan perusahaan. Nah itu namanya talent itu seperti itu. Jadi nggak ada artinya ketika dia punya kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, tetapi dia tidak berkontribusi dan dia tidak loyal terhadap perusahaan. Seperti itu sih, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Ya, artinya memang ada tahapan sebelumnya ya memang harus dilakuin ya. Jadi melihat identifikasi kira-kira apa sih kebutuhan perusahaannya gitu ya. Sehingga talentnya yang memang masuk, employee yang masuk itu ya tidak hanya sekedar apa namanya, tidak sekedar bintang aja, tapi ya memang tidak memiliki dampak, tapi memang juga memiliki dampak juga ya. Artinya memang tahapan nol itu memang ada ya, yang itu memang dari sisi SDM itu juga harus melihat apa kebutuhannya, apa keinginan yang memang mau didapatkan dari si skill karyawan tersebut Iya, gitu ya Pak Agung ya. iya seperti itu. Jadi Ya, kan sekarang itu yang dicari oleh organisasi ya,
talent itu kan fit to organization ya rekan-rekan ya. Jadi fit to organization itu maksudnya ya itu tadi rekan-rekan. Jadi kompetensinya ya memang sesuai dengan kebutuhan organisasi gitu ya. Terus dia ada kontribusinya gitu ya. Terus dia juga terengage, dia loyal dengan organisasi. Nah, itu yang namanya talent itu seperti itu. Jadi fit to organization tuh harus memenuhi unsur-unsur itu. Kalau misalnya dianya oke gitu ya, tetapi dianya tidak terengage gitu ya, atau dia tidak berkontribusi, ya itu bukan talent sih. Oke, sip, menarik. Terima kasih pertanyaannya tadi. Siapa ya tadi ya? Adinda. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya lagi bisa raise hand. Kalau ada yang mau langsung bertanya, boleh juga. Siapa tahu mau ngobrol langsung ke Pak Agung. Atau mungkin ada yang di Ini HR mungkin. ya, nah ini Hmm. domainnya HR division ya. Jadi HR division gitu ya. Jadi meramu bagaimana caranya membuat apa namanya, membuat sebuah program employer branding yang memang benar-benar mampu meningkatkan citra positif dari organisasi. Jadi ya itu tadi ya rekan-rekan ya, HR itu kan sudah bertransformasi sedemikian rupa ya. Dia tidak lagi hanya sekedar me- apa namanya, mencatat surat keluar masuk gitu ya, terus tidak bisa lagi dijadikan sebagai dapur belakangnya perusahaan gitu ya. Nah, HR itu telah bertransformasi ya. Jadi bagaimana caranya, ujung-ujungnya sih sebenarnya ini rekan-rekan, HR itu eh, apa ujung-ujungnya adalah bagaimana membuat seluruh karyawan yang ada di organisasi itu meningkat produktivitasnya. Jadi apa namanya, tugasnya HR itu bukan untuk membuat karyawan sejahtera loh ya, tetapi tujuannya adalah bagaimana agar seluruh karyawan yang dimiliki oleh organisasi gitu ya, itu produktivitasnya meningkat gitu ya, agar apa yang sudah ditargetkan oleh organisasi dapat tercapai. Ini adalah Oh, mungkin masih di mute ya, sorry. ya, ini tidak ada jangka waktu tertentu. Employer branding itu bisa kita lihat hasilnya setelah beberapa semester. Bisa kita lihat dampaknya setelah beberapa tahun, nggak seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi employer branding itu sustain ya. Jadi memang ini program yang harus dilakukan oleh organisasi. Ini kan ceritanya kan perbaikan secara berkelanjutan ya. Jadi seluruh aspek yang ada di sini ini mungkin rekan-rekan ya. Jadi kan ini area kita nih ya. Ini kita sebagai HR ya. Jadi kalau rekan-rekan pernah bekerja di kalau rekan-rekan saat ini sedang incas di HR departemen, ini pasti rekan-rekan paham ya. Jadi tugasnya kita nih sebagai HR departemen ini mulai dari rekrutmen, talent management, performance management, reward management, industrial relation ya, terus culture management, organizational development, personal management, HR analytics sampai change management ya. Ini ketika kita lakukan dengan baik gitu ya, kita melakukannya lebih baik dibandingkan dengan yang dilakukan oleh perusahaan sejenis gitu ya. Nah, itu merupakan employer branding itu rekan-rekan. Jadi ketika misalnya ya, contohnya misalnya reward management. Jadi reward management itu kan tidak melulu berbicara mengenai kompensasi. Di sana ada benefit gitu ya, terus apa sih namanya, reward management itu juga berbicara mengenai Bonus ya. ya Ini pemberian harus memperketat insentif kepada karyawan yang sudah berkinerja dengan baik, misalnya dengan memberikan promosi gitu ya, terus misalnya dengan melakukan job rotation dengan baik yang sesuai gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu upaya meningkatkan citra positif perusahaan tuh rekan-rekan gitu ya. Terus misalnya industrial relation misalnya kita terkenal dengan kita terkenal sebagai perusahaan yang apa namanya, selalu bergandengan tangan dengan serikat pekerja. Jadi jarang sekali terdengar
adanya demo-demo gitu ya, karena kita mengakomodir tentunya sesuai dengan kemampuan gitu ya, mengakomodir keinginan perusahaan, keinginan para karyawan gitu ya, tapi tentunya juga sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku misalnya seperti itu. Nah itu termasuk salah satu employer branding tuh rekan-rekan. Tapi kalau misalnya ya kita sering berseteru dengan serikat pekerja gitu ya, terus apa namanya di reward manajemennya misalnya kita memberikan kompensasi tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan gitu ya. Nah itu kan terus akan apa sih, membuat citra perusahaan menjadi negatif gitu seperti itu. Nah itu boro-boro mau menarik para talent agar mau bergabung dengan organisasi gitu ya. Bahkan karyawan yang ada pun gitu ya, itu eh, sebisa mungkin ya bagaimana caranya untuk bisa pindah ke tempat lain yang eh, lingkungan kerjanya lebih baik. Nah seperti itu sih rekan-rekan. Ini employer branding itu jadi seluruh tahapan-tahapan yang ada di organisasi, mulai dari rekrutmen manajemen sampai dengan change management kita kelola dengan baik, kita lakukan dengan baik. Nah, itu employer branding tuh rekan-rekan. Seperti itu Iya, ya iya, iya. rekan-rekan ya. Jadi ini apa namanya tahapan yang berkelanjutan yang harus Iya. apa namanya kita kelola dengan baik. Mhm. Itu seperti itu. Iya, iya. Ya, begitu ya tadi mungkin tadi sempat ke mute ya. Jadi mungkin itu pertanyaannya tadi Mas Sajili ya. Jadi tadi itu pertanyaannya kapan sih employer branding itu dilakukan? Jadi sesuai tadi jawabannya oleh Pak Agung bahwa employer branding memang itu sebuah strategi ya, artinya ya, ya memang harus dilakukan ya, ya, ya berkelanjutan gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain. Terus jangan lupa apa yang kita lakukan gitu ya. Eh, apa namanya juga kita sebarluaskan. Nah ini salah satu saluran ya kanal yang bisa kita lakukan misalnya dengan melalui sosial media. Jadi setiap ada event gitu ya, itu kita update tuh sosial media kita tuh supaya para talent ya yang saat ini angkatan kerja sudah didominasi oleh generasi Z tahu bahwa oh ya kita pengelolaan karyawan pengelolaan organisasinya itu bagus gitu ya sehingga menarik minat mereka untuk bergabung dengan organisasi kita gitu ya melalui sosial media. Iya, iya. Oke. Mungkin teman-teman gimana? Ini sudah mulai panas ya diskusi kita ya. Malam-malam disuruh diskusi panas-panas seperti ini. Mudah-mudahan anak tidurnya nanti nggak kepikiran berkaitan dengan HR. Oke, artinya tidak ada lagi yang bertanya. Ya, tidak ada yang bertanya. Ya, jadi mungkin kalau memang tidak ada yang lagi yang bertanya, kita mungkin simpulkan gitu ya. Jadi izinin saya simpulkan. Jadi memang hari ini kita berkaitan dengan employer branding ya. Jadi memang sesuai dengan judul yang kita apa? Oh, ini ada pertanyaan lagi nih, Dinda. Mungkin terakhir ya Dinda ya. Ini Dinda rasa mau bertanya atau gimana nih? Iya Pak, izin Ya, bertanya. iya, ya, Sebentar oke, saya oke. buka catatan dulu nih Iya, Pak. iya, iya. Aha. Oke, perkenalkan Pak, nama saya Dinda. Saya izin Ya, bertanya Pak, sebenarnya sangat menarik ya Pak ya untuk materi employer branding ini. Jadi ada beberapa case sih Pak. Di suatu perusahaan itu mereka sudah melakukan hire SDM ya Pak ya, lalu melakukan program employer brander tersebut dan sudah melakukan beberapa sorting dan mereka juga sudah menentukan parameter sorting tersebut yang fit untuk perusahaan. Terus ditemukanlah talent tersebut kan ya, talent yang ideal yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun talent tersebut itu seringnya mungkin merasa tidak fit atau tidak engage dengan value perusahaan, Pak. Mungkin seperti culture-nya atau beberapa apa ya, shock culture mungkin ya, yang sebelumnya mungkin dia berbeda dari perusahaan sebelumnya, terus ternyata ketika dia masuk berbeda, tapi dia tetap terus melakukan kontribusi kepada perusahaan. Biasanya yang sering dilakukan adalah ada 2 kemungkinan nih Pak, menurut saya. Yang pertama, talent tersebut melakukan input saran terhadap perusahaan. Namun biasanya perusahaan itu sedikit ofensif ya, menolak gitu karena value perusahaan tersebut mungkin ya memang sudah begini adanya dari dulu gitu dan tidak ingin melakukan perubahan. Terus yang kedua, paling buruknya adalah talent tersebut melakukan resign
Halo. kebutuhan-kebutuhan mereka. Begitu sih Pak. Nah, kira-kira apa ya Pak yang dilakukan seorang talent tersebut dan apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan tersebut gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya oke ya. Langsung saya jawab ya. Jadi kalau misalnya posisinya seperti itu, berarti si perusahaan belum melakukan employer branding dengan baik ya. Jadi belum melakukan pengelolaan karyawan dengan baik satu. Terus dia juga belum menyadari pentingnya talent yang ada di perusahaan tersebut. Itu yang kedua seperti itu. Terus yang ketiga mungkin eh, namanya aja talent ya. Talent itu kan mereka yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan oleh banyak perusahaan gitu ya. Dan dia itu tidak tersedia banyak gitu ya. eh, Tersedia banyak. Jadi bahkan ada sebuah ini ya. Jadi perusahaan itu lebih membutuhkan talent dibandingkan talent membutuhkan pekerjaan yang disediakan oleh organisasi. Nah, jadi kalau sudah eh, kondisinya seperti itu gitu ya, memang si perusahaan tidak mau berubah gitu ya, maka tidak ada salahnya bagi talent untuk dia itu mencari tempat yang memang tempatnya itu bisa membuat si talent itu jauh lebih berkembang dibandingkan dengan apa yang diterimanya saat ini seperti itu. Jadi kalau kondisinya seperti yang disampaikan oleh Dinda itu tadi, jadi si perusahaan kalau sifatnya ofensif ya, terus dia tidak mau mengevaluasi masukan dan saran yang dikemukakan oleh karyawan, gitu ya. Yang pertama itu tadi dia belum melakukan pengelolaan karyawan, dia belum melakukan employer branding dengan baik. Terus yang kedua, dia belum menyadari betapa pentingnya peran talent bagi kesuksesan organisasi. Talent itu merupakan pembeda loh ya. Talent itu merupakan pembeda loh ya. Jadi kalau kondisinya seperti itu ya siap-siap saja ya, siap-siap saja eh, perusahaan itu lambat laun gitu ya, lambat laun gitu ya. Terus dia banyak ditinggalkan oleh karyawan-karyawan yang memang memiliki potensi yang bisa mengangkat perusahaan, siap-siap saja perusahaan tersebut tidak lagi relevan dengan kondisi yang terus-menerus berubah. Itu sih. Mungkin ada aspek ini ya terkait manajemen perubahan juga ya gini ya aku ya. Jadi memang dalam artian memang melihat kondisi eksternal juga ya dalam hal ini mungkin value-nya di generasi misalnya generasi Z dengan generasi baby boomers misalnya itu kan sudah berbeda. Artinya memang dari sisi eksternal ya mungkin si perusahaan juga harus melihat juga ya bahwa ada aspek perubahan juga yang perlu dilakukan. Iya, betul seperti itu. Jadi ada kasus sebuah BUMN ya, BUMN ini bergerak di industri jasa kurir ya, rekan-rekan ya. Mungkin banyak industri jasa kurir yang saat ini bermunculan itu banyak sekali top manajemennya itu berasal dari BUMN tersebut gitu ya. Jadi para talent yang ada di BUMN yang bergerak di industri jasa kurir ini ya, itu banyak yang mereka itu merasa culture-nya itu tidak sesuai gitu ya. Culture-nya itu sudah tidak sesuai dengan ininya mereka, dengan value-nya mereka, dengan value-nya mereka. Terus maka banyak sekali para talent yang ada di BUMN yang bergerak di industri jasa kurir ini lalu resign, pindah ke perusahaan pesaing gitu ya. Nah, namanya aja BUMN gitu ya. Dia merasa ya udah gampang kok cari karyawan gitu ya. Iya, karyawan banyak tetapi talent itu sedikit, rekan-rekan. Karyawan itu banyak, talent itu sedikit, dan dampaknya ada dampaknya itu adalah meskipun dia usianya sudah tua, sudah ratusan tahun gitu ya, tetapi pangsa pasarnya itu jauh tertinggal dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan industri jasa kurir yang baru lahir beberapa tahun ke belakang gitu. Nah, itu karena itu tadi isinya sudah tidak lagi dihuni oleh para talent. Jadi karyawannya banyak gitu ya, tetapi nyaris tidak memberikan value added terhadap perusahaan, tidak banyak memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Penting ya, talent itu penting banget rekan-rekan. Mungkin itu, Dinda.
Baik Pak, sama saya boleh menambahkan Pak terkait pertanyaan saya di chat sebelumnya. Itu kan terkait ini ya Pak ya, beberapa yang sudah dilakukan oleh perusahaan itu salah satunya mungkin mereka berharap bahwa employee tersebut sudah melewati berbagai macam proses untuk ditentukan sebagai talent, tapi ternyata outputnya tidak sesuai, yaitu tadi karena tidak sesuai dengan culture tersebut. Karena dia nggak semangat lagi Pak. Karena biasanya yang paling sering saya temui ya mungkin karena saya di lingkungan perusahaan-perusahaan keluarga Pak, yang mereka mengharapkan adanya employer branding, tapi mereka juga menginginkan outputnya mungkin lebih dari apa yang mereka berikan kepada talent tersebut. Misal anggaplah contoh nih Pak, perusahaan tersebut memberikan beasiswa kepada talent tersebut ya untuk melanjutkan studi gitu atau melanjutkan perkuliahan. Tapi ternyata yang dituntut oleh sebuah perusahaan itu berkali-kali lipat Pak gitu. Jadinya akhirnya talent tersebut merasa high pressure gitu. Kira-kira menurut menurut Bapak baiknya seperti apa ya Pak? Karena Iya, ya dia itu tadi Pak. Iya, dia memberikan beasiswa gitu ya, dia memberikan beasiswa, memberikan pendidikan dan juga pelatihan dan juga pengembangan gitu ya. Tetapi terus dia tidak mempersiapkan tahapan selanjutnya ini setelah diberikan beasiswa, setelah dilakukan development gitu ya. Ini ditempatkan di bagian yang memang sesuai dengan kompetensinya. Nah, itu kadang perusahaan lupa untuk mempersiapkan tahapan selanjutnya gitu rekan-rekan. Jadi kalau misalnya seperti itu ya itu tadi dia belum melakukan employer branding dengan baik gitu ya. Jadi kan ada banyak sekali ya. Kayak misalnya seperti ini ya. Kayak misalnya seperti ini. Jadi kompensasinya tinggi gitu ya rekan-rekan ya. Misalnya kompensasinya tinggi tetapi misalnya jenjang karirnya nggak jelas gitu. Itu berarti si perusahaan belum melakukan employer branding. Jadi kan employer branding itu kan kita membuat seluruh tahapan yang ada di organisasi lebih baik gitu ya dibandingkan dengan sebelumnya gitu ya. Terus juga lebih baik dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh kompetitor gitu. Seperti itu. Jadi nggak hanya dilihat dari satu aspek saja gitu ya rekan-rekan. Kalau di industri itu begini rekan-rekan. Jadi ketika kita apa namanya melakukan perbaikan gitu ya, kan ada sebuah adagium dia. Jadi hari ini harus lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin gitu ya. Terus hari esok harus lebih baik dibandingkan dengan hari ini gitu ya. Tetapi itu tidak akan ada maknanya apa-apa ketika kita tidak membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh kompetitor kita rekan-rekan. Jadi kita harus ini harus juga membuat komparasi gitu ya, membuat komparasi dengan apa yang dilakukan oleh uh, apa namanya pihak lain gitu seperti itu rekan-rekan. Kayak gitu sih Dinda. Jadi dia sudah menyediakan apa namanya program pendidikan, pelatihan dan pengembangan gitu ya. Tetapi culture-nya tidak diperbaiki. Nah, itu kan berarti dia tidak mempersiapkan tahapan yang lainnya, hanya memperbaiki ya tahapan secara parsial saja tetapi tidak melakukan perbaikan secara menyeluruh. Nah, itu berarti belum bagus tuh employer branding-nya gitu. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya, mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir ya. Mungkin Mas Alfa tidak bisa membuka dulu karena memang saat ini apa namanya kita lagi ada di luar kota gitu. Jadi kita juga ada kegiatan besok hari gitu ya. Dan itu membuat kita akan mohon maaf ya untuk dipercepatkan lebih dahulu lah untuk acara ini. Tapi besok insya Allah kita akan mulai jam 7 sampai jam 9. Ini karena kita lagi ada kegiatan aja yang memang tanggung jawab dari fakultas gitu. Mungkin gitu ya. Saya boleh menyampaikan, boleh menyimpulkan pada akhirnya memang sesuai dengan apa namanya judul juga. Jadi bagaimana sih SR juga harus berpikir secara marketing gitu ya. Jadi memang bagaimana satu sisi persaingan talent itu kan menjadi hal yang memang apa ya sulit juga ya di pasar apa namanya human resource. Oleh karena itu memang uh, perusahaan yang baik itu tentu juga harus memberikan sinyal ya kepada talenta-talenta yang di luar sana sehingga bahwa dengan sinyal-sinyal tersebut bahwa
diharapkan si talent ini atau si karyawan ini dapat menangkap yang itu memperlihatkan bahwa oh perusahaan ini tuh baik yang dapat bekerja ya karena memang memiliki tadi ya kompensasi yang baik, program training yang baik gitu ya, dan juga lain-lainnya. Dan ini menjadi apa namanya hal yang sebenarnya diperlukan oleh perusahaan ya karena memang pada dasarnya hubungan antara employee dan organisasi itu sebenarnya konsep itu kan fairness sebenarnya. Adanya kesesamaan gitu ya, adanya apa namanya konsep apa namanya fair gitu ya. Yang itu memang di satu sisi bagaimana juga si perusahaan dapat memberikan ya benefit gitu ya dari tadi mungkin disampaikan oleh Pak Agung dan juga tidak hanya benefit juga tapi itu bisa memberikan sinyal bahwa si karyawan itu akhirnya dengan ketika dia bergabung dengan perusahaan tersebut dan itu mungkin akan ketika itu tepat gitu ya dan itu mungkin akan memberikan si karyawan itu akan memberikan skill-nya dan knowledge-nya dan sebagainya sehingga memang memberikan kontribusi yang maksimal terhadap perusahaan tersebut. Nah, mungkin itu ya yang kita bisa simpulkan ya. Untuk hari ini, mohon maaf ya, kita akan cepatkan lebih awal gitu ya, karena memang kita memiliki agenda lain besok hari. Tapi untuk besok kita akan ada lagi ya. Besok itu nanti besok topiknya itu Budian ya, Budian keuangan berkaitan dengan literasi di Gen Z itu Budian ketersediaan di Gen Z. Jadi apa namanya menarik juga ya kalau Anda mungkin sebenarnya nggak hanya ini keuangan nggak hanya bagian keuangan aja sih, tapi sebenarnya orang marketing pun juga harusnya perlu tahu ya bagaimana spending behavior-nya si Gen Z ini gitu ya dan sebagainya. Ini tidak hal yang menarik. Nanti rekaman ini kan udah direkam nih, nanti kita akan mencoba mengupload ke YouTube. Nanti biar bisa Anda nonton ulang kembali ya kalau misalnya ada apa. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Pak Agung waktunya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Jadi kita akan ketemu lagi nanti besok hari ya di jam yang sama. Oke, kalau gitu saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima kasih Pak. semuanya. Terima kasih Pak. Mas Adrian mau nanya. Ya. Ya. Terima kasih Noya dari sini. Oke, makasih. PR ya.